Selamat siang, perkenalkan nama saya Hotmaria Veronica Bakariang, kelas Vokasional Informatika 3A, mata pelajaran aplikasi komputer kelas 1B, dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Nur Nasution, Eskom Mkop. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang apa-apa saja yang ada pada Microsoft Office, dan kali ini yang dibahas adalah Microsoft Office Word 2013. Sebelumnya kami menjelaskan sedikit apa itu Microsoft Office 2013, yaitu sebuah Microsoft Office, sebuah rangkaian produktivitas untuk Microsoft Windows. Bagian paling atas menu Microsoft Word disebut title bar. Nah, ini dia title bar ya. Biasanya dia akan bertuliskan dokumen satu jika saat sebelum menyimpan dokumen. Submenu bar yang ada di Microsoft Word ada menu File, Home, Insert, Design, Page Layout, Preference, Link, Review, dan View. Biasanya ada sedikit satu lagi, biasanya di sini ada yang namanya menu Metro PDF, termasuk ke dalam menu apabila Anda melakukan penginstalan di desktop Anda. Metro PDF akan muncul otomatis di Microsoft Word Anda. Nah, biasanya dia terletak di sini ya, di dekat finish. Oke. Selanjutnya menu Home. Nah, ini dia menu-menu yang ada di menu Home. Merupakan menu utama yang akan ditampilkan pada saat pertama kali tampil di layar Microsoft Word Anda. Dalam subtoolbar ini paling sering kita gunakan dalam pembuatan makalah atau skripsi kita. Nah, ini hal-hal yang tidak lazim ya kita gunakan dalam pembuatan sebuah tugas, makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit berikut beberapa fungsi menu-menu yang ada di menu Home. Pertama, kita mulai dari menu paste atau Ctrl V ya, kalau langsung dari keyboard. Gunanya untuk menampilkan hasil dari copy atau cut. Nah, ketika kita mengcopy suatu teks, kita bisa melakukannya dengan mengklik paste. Oke, selanjutnya cut, untuk memindahkan teks atau gambar, atau seperti kayak memotong seperti itu. Selanjutnya ada copy, untuk menduplikat atau menggandakan teks atau gambar. Nah, ini gunanya copy ya. Ketika kita mengambil sebuah teks, kita tinggal mengcopy, mengklik ini, atau dari keyboard ada Ctrl C. Selanjutnya ada format painter. Nah, kalau di keyboard bisa langsung Ctrl, Shift, dan C. Nah, gunanya untuk menduplikat format halaman dokumen ke dokumen lain, seperti itu ya. Selanjutnya ada bold. Bold ini gunanya untuk menebalkan teks. Ketika kita ingin menebalkan teks, kita bisa kayak seperti select sebuah kalimat, atau kita menandai sebuah kalimat yang ingin kita bold. Nah, terus kita mengklik ini, atau dari keyboard langsung ada Ctrl B. Hasil dari blokan nanti akan bold sendiri. Dan ada juga yang namanya italic. Kalau dari langsung ingin dengan cepat membuat italic, bisa dari Ctrl I. Gunanya ini untuk memiringkan teks. Nah, biar kalian tahu, ini gunanya untuk memiringkan teks tersebut. Ini underline. Underline ini gunanya untuk menggaris bawahi teks. Biasanya yang digunakan di judul-judul besar tertentu. Oke. Sini ada straight through. Gunanya itu memberi garis tengah pada teks. Selanjutnya ini
ada subscribe, dan ada juga superscribe. Nah, kalau untuk subscribe ini gunanya untuk mengubah garis menjadi lebih kecil di bawah garis teks. Nah, kita misalnya membuat sebuah teks dan kita mengklik ini, maka teks yang di bawahnya akan terlihat kecil. Sama dengan ini adalah kebalikan dari subscribe. Ini gunanya mengubah huruf menjadi lebih kecil di atas garis teks. Kita harus bisa membedakannya nih ya. Nah, terus selanjutnya ada text effect dan typography. Ini dia ya, untuk memberikan efek pada teks seperti ini. Nah, ini dia ya, ada outline, shadow, reflection, dan glow. Selanjutnya ada text highlight color. Sebentar, ini dia, text highlight color. Gunanya ini untuk menandai huruf dengan warna background. Nanti kita coba. Sedangkan ini font color memberikan warna pada teks. Nah, ini tadi background pada teks ya, sedangkan ini memberikan warna pada teksnya sendiri. Nah, di sini ada font. Kita bisa lihat sendiri jenis-jenis fontnya. Ada Cambria, Calibri, Times New Roman, Agency, Allegory, Arial Black, Arial Round, Arial Narrow, dan Arial Unicode MS, dan lain-lain sebagainya. Kita harus menghafal lebih sedikit dari jenis-jenis font ini ya. Dan biasanya pembuatan makalah atau tugas biasanya kita menggunakan font Times New Roman. Nah, sedangkan ini adalah ukuran font yang akan kita buat, dan biasanya kita menggunakan font itu 12, tergantung. Nah, di sini ada glow font. Glow font itu seperti mengotomatiskan ketika kita memblok suatu teks, dia akan otomatis membesar sendiri, dan sedangkan yang ini mengecilkan sendiri, tapi tidak mengubah kalimat apapun, dia hanya memperbesar dan memperkecil saja. Namanya shrink font. Sedangkan ini change text, yaitu submenu font, yang dimana ini adalah mengatur font-font atau jenis font yang ada di insert ya, di home. Nah, ada 5 jenis, ada yang sans case, ada lowercase, ada uppercase, ada capitalized word, dan juga case. Sans case ini gunanya memberikan huruf kapital di awal saja, sedangkan lowercase ini seperti mengatur sebuah teks menjadi huruf kecil semua, baik itu di depan dan di awal. Sedangkan uppercase ini memberikan semua teks menjadi kalimat yang besar semua hurufnya, kapital semua. Sedangkan capital H word ini adalah memberikan huruf kapital di setiap awal kata, di setiap awal kalimat. Sedangkan single case ini adalah merupakan efek teks di mana ada penambahan huruf kecil di tengah-tengah kalimat, bukan di awal ya, tapi di tengah-tengah. Nah, biasanya kita menggunakan, paling sering sih menggunakan ada yang uppercase, sentence case, dan capital H word. Oke, itu dia. Itu dia untuk font-font. Oke, selanjutnya kita membahas tentang paragraf teksnya. Di sini yang pertama ada bullets. Nah, bullets ini merupakan
kosakata. Oke, balance ini kayak memberikan sebuah tanda pada kalimat, misalnya seperti jenis-jenis toolbar. Nah, 1, 2, 3 yang seperti itu, jika kita ingin menggantinya, kita bisa menggantikan dengan yang ini. Ada tanda bulat, ada yang persegi 4, ada yang belah ketupat, ada centang, ada garis panah. Ini sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Nih, masih banyak lagi. Sedangkan ini numbering, memberikan nomor untuk memulai list penomoran. Misalnya kita ingin memberikan nomor, sedangkan ini, dan untuk bisa mengurutkannya ketika bisa tinggal enter saja, itu akan tersusun rapi. Bisa dengan huruf satu seperti ini, ada huruf Romawi, ABCD yang kapital, ABCD yang kecil, akan dengan huruf angka seperti ini. Oke, ini untuk pemberian list nomor ya. Oke. Selanjutnya ini decrease indent dan ini increase indent. Ini adalah sama halnya seperti tab. Ini adalah seperti memberikan keluar paragraf pada teks, sedangkan ini memberikan masukan ke dalam teks, paragraf yang dimasukkan ke dalam teksnya ya, seperti itu. Ini beda ya, ini in, ini n, d ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini alt text left atau control L, dimana gunanya ini adalah memberikan paragraf di bagian kanan saja, hanya ada di bagian kanan. Itu untuk rata kiri dan rata kanannya. Sedangkan yang ini adalah center, yaitu memberikan kalimat di mana teksnya itu berada di tengah-tengah. Sedangkan ini adalah alt text right, yaitu teksnya dimulai dari kanan, sama seperti ini ya. Ini dimulai dari kiri, ini dimulai dari kanan. Sedangkan ini justify, yaitu rata kanan rata kiri semua kalimat. Nah, untuk sebenarnya sih kita menggunakan ini lebih rapi ya, lebih sering digunakan sih orang. Sedangkan ini line and paragraph spacing, yaitu spasi yang kita gunakan. Nah, ada ukurannya sendiri, ada 1,0, 1,5, 1,1,5, 2,0, 2,5, ada 3, itu menurut yang kita gunakan ya. Selanjutnya ada shading. Shading ini gunanya untuk memberikan background ya. Sebelum itu kita harus men-select paragrafnya terlebih dahulu dan memberikan warna kepada paragraf tersebut. Tapi ini penuh ya kayak gitu. Misalnya kita buat kalimat di sini dan dia memenuhi semua kertas, bukan semua sih yang di blok tadi seperti itu. Sedangkan ini adalah bottom border, dimana ini kayak pemberian tabel, ada juga border shadingnya, pembuatan kayak menebalkan sebuah kolom seperti itu ya. Ini jarang digunakan sih, tapi digunakan juga gitu, seperti itu ya. Oke, langsung kali saja kita praktekkan lebih jelas ya. Seperti ini, misal kita buat nama ya. Oke, ini dia kalimat utamanya. Jadi jika kita ingin menggunakannya, kita blok dulu terlebih dahulu. Kita bisa mengganti font-fontnya, ada kalimatnya seperti ini, dia akan secara otomatis terganti seperti ini. Oke, kita buat sederhana. Sedangkan untuk fontsnya sendiri kita bisa menggunakannya seperti ini.
dia akan otomatis sendiri. Oke, ini biarkan dia ngeblok sendiri. Jika kita ingin membesarkan atau membebalkannya, silahkan kita ini langsung, bisa kita langsung menggunakannya seperti ini. Nah itu dia. Lanjut kita gunakan ini jangan lupa teks yang ingin diubah atau menggunakan font itu terlebih dahulu harus diblok dahulu ya, atau sebelum kita mulai teks kita harus menghidupkan ininya terlebih dahulu gitu. Nah seperti ini. Oke, ini di atas, ini di bawah. Oke, kita aktifkan saja. Nah ini dia untuk grow font. Nah ada lebih besar seperti itu. Nah itu dia. Sekarang kita coba mengganti teksnya ini. Oke, kita ganti lagi seperti ini. Nah dia jadi kecil ya. Kita coba lagi seperti ini. Nah pada awal teksnya, pada awal setiap kalimat itu hurufnya huruf besar semua. Nah, kita menggunakan ini. Nah ini deh, kita bisa lihat banyak sekali efek yang ada di sini. Oke, ini kita matikan dulu biar lebih jelas seperti itu. Oke, ini text color seperti ini. Nah, memberikan background di teks yang di blok tadi, jadi tidak keseluruhan dari sini, jadi yang keseluruhan itu dari sini. Kita gunakan coba. Nah ini bedanya seperti itu, bedanya ya ini, bedanya ini sama yang ini. Oh ini hanya memberikan background sampai dimana kalimat atau teks yang kita blok, sedangkan ini shadingnya setiap baris kalimat yang diblok ini akan menyeluruh ke lembar kerja seperti itu. Ini jarang digunakan, kita bergantian dulu. Oke, misal kita menambahi kalimat dahulu ya, ini kita normalkan saja kalian nanti. Kita blok dulu, terus kita normalin dahulu biar kita dapat tawinya. Oke, lanjut kita tambahi. Kemudian optional seperti ini ya, kita menggunakan ini Alif Text Live. Nah ini tampilannya masih menggunakan Alif Text Live, di mana itu rata kirinya yang masih digunakan. Coba kita dulu. Nah ini untuk rata tengah ada teks. Nah kan ini Alif Text Live yaitu rata kanan, kalau dia memulainya dari kanan. Ini merupakan paragraf yang rata kiri rata kanan, dan ini sebenarnya rapi gitu ya. Oke, kita ke untuk paragraf ya. Oke, kita misalnya kita gunakan seperti ini dulu. Ini kita enter coba. Nah ini dia untuk ini ya. Coba kita ganti lainnya. Nah ini untuk jenis paragrafnya, ini dia untuk jenis paragrafnya. Biasanya kita menggunakan 1,5 seperti itu untuk jenis paragraf yang digunakan. Oke. Nah seperti ini. Ini memberikan paragraf jika teks yang tersebut tadi
diantar seperti itu. Mungkin cukup itu saja untuk materi dari saya hari ini tentang Microsoft Word, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Masih banyak kekurangan dalam pembuatan video, tapi kita saling support dan saling mendukung, seperti itu ya. Mungkin saya akan mengakhiri video untuk hari ini. Saya Maria ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video lainnya seputar ilmu teknologi atau Microsoft Office lainnya misalnya, seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih buat waktunya. Saya Maria, saya ucapkan terima kasih. Dadah.